Ini Pak Sofyan. Pak Sofyan adalah salah satu staf keuangan di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kupang. Setiap bulannya, ia harus membuat laporan keuangan ke kantor pusat. Tetapi, ketika Pak Sofyan mengantar laporannya, selalu saja ia mendapat kendala yang membuatnya jenuh, seperti jarak yang jauh, antrian yang panjang, belum lagi kalau ada dokumen yang belum lengkap. Akhirnya, prosesnya pun menjadi sangat tidak nyaman. Masa iya Pak Sofyan dan staf lainnya mau terus-terusan seperti ini? Hahaha. Tenang saja Pak Sofyan. Sekarang sudah ada solusinya. Jaringan komunikasi data dan internet terpadu. Dengan jaringan ini, Pak Sofyan dapat dengan mudah membuat dan mengirim laporannya ke kantor pusat. Cukup duduk manis saja di kantor, tidak perlu repot-repot seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, Pak Sofyan juga bisa browsing dan download dengan akses internet yang cepat dan murah. Caranya mudah saja. Langkah pertama, membangun infrastruktur FO atau fiber optik. Kedua, membangun data center atau pusat data. Yang ketiga, tinggal menghubungkan SKPD-SKPD melalui FO ke data center. Lalu, apa itu FO serta data center? Dan bagaimana pula prosesnya? FO adalah sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca yang berfungsi untuk mengirimkan data dengan sangat cepat. Pertama, yang harus dilakukan adalah melakukan penggalian dan penanaman kabel FO melalui SKPD-SKPD yang berada di sekitar Kupang. Kemudian, di wilayah SKPD yang berdekatan akan ditempatkan main house, yaitu pusat sambungan FO yang akan tersambung ke pusat data center. Lalu, apa ya yang disebut dengan data center? Data center adalah sekumpulan rak yang berisi server, berfungsi menyimpan data dalam kapasitas yang sangat besar, yang dibuat dengan sistem keamanan yang terjamin. Data center dilengkapi dengan beberapa pendukung, di antaranya sistem pendingin atau cooling system yang berfungsi untuk menjaga suhu server agar tetap stabil. Berikutnya, sistem pemadam yang tugasnya menjaga data center apabila terjadi kebakaran. Berikutnya, sistem cadangan listrik atau backup electricity yang berfungsi untuk menjaga aliran listrik agar tetap hidup sekalipun terjadi pemadaman listrik. Kemudian ada sistem keamanan atau security yang berfungsi untuk menjaga lingkungan data center agar tetap aman. Dilengkapi dengan CCTV yang memudahkan untuk mengontrol setiap bagian ruangannya. Dan hebatnya, data center memiliki sistem monitoring atau biasa disebut NOC, Network Operating System, yang bertugas memantau serta memastikan koneksi jaringan di setiap SKPD agar berjalan maksimal. Nah, setelah memiliki jaringan FO dan data center, langkah berikutnya adalah menghubungkan SKPD-SKPD yang ada. Tiap SKPD akan memiliki POP atau Point of Presence, yaitu alat yang berfungsi menghubungkan satu komputer dengan jaringan komputer lainnya. Jadi, tiap SKPD cukup menggunakan rak yang berisi router dan switcher sudah dapat terkoneksi dengan data center di kantor gubernur. Cara ini tentu lebih efisien karena SKPD tidak perlu menyiapkan komputer server lagi. Tiap kantor SKPD tentu memiliki beberapa ruangan terpisah sesuai dengan bagian-bagiannya. Dengan jaringan ini, tiap ruangan dapat saling terkoneksi dengan baik melalui sambungan kabel LAN atau Wi-Fi. Bahkan setiap ruangan di SKPD sudah otomatis terkoneksi dengan internet.
dengan akses yang cepat, aman, dan murah. Seru bukan? Akhirnya, dengan jaringan komunikasi terpadu ini, seluruh aktivitas yang ada di SKPD dan Pemprov Kupang menjadi lebih mudah, efisien, dan aman. Pak Sofyan dan staf lainnya pun menjadi lebih ceria dan bersemangat. Jaringan komunikasi data dan internet terpadu, solusi jitu pekerjaan Anda.